Yang pertama itu adalah wall to window ratio. Jadi wall to window ratio itu adalah rasio bukaan terhadap keseluruhan bidang dinding. Jadi kalau misalnya sekarang yang akan kita hitung adalah nilai konduksi melalui dinding, berarti otomatis yang akan kita hitung adalah yang bagian putih saja, atau berapa persen atau berapa banyak sih luasan dinding pada bangunan tersebut, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan wall to window ratio, terlepas dari penjelasannya ini, adalah itu menunjukkan rasio atau pengukuran rata-rata dari bukaan terhadap dinding, Bapak Ibu. Jadi semakin nanti dindingnya besar, berarti itu adalah faktor pengalinya. Nanti kita akan bandingkan dengan konduksi melalui kaca. Berarti ini akan menjadi kebalikan. Kalau yang poin kedua itu adalah konduksi melalui kaca, berarti yang dicari BWR-nya pasti adalah opposite-nya. 1 min BWR. Berarti yang dicari adalah nilai prosentase kacanya. Kalau yang di sini yang dicari adalah nilai prosentase warna putihnya. Berapa luasan dari si window ini, dinding ini. Nah, yang pertama adalah itu komponennya. Pada saat kita mau menghitung konduksi dari dinding, yang kita akan cari adalah berapa luas dindingnya. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, pada waktu kita mengukur konduksi ini, kita tidak bisa mengukur langsung satu bangunan. Misalnya katakanlah kita punya bangunan atau kotak gitu ya, menghadap ke utara. Jadi kita tidak akan menghitung keseluruhan luas dinding dan utara, barat, timur, selatan, tapi hanya untuk utara. Nanti baru kita akan ada penjumlahan untuk berapa nilai dari konduksi setiap masing-masing orientasi atau masing-masing arah hadap. Hal ini nanti akan dipengaruhi oleh yang berikutnya soalnya. Yang kedua adalah nilai absorptivity of sun radiation. Jadi nilai penyerapan dari panas. Nah, tadi Bu Sofi juga sudah sampaikan bahwa ternyata penggunaan bata merah dan penggunaan beton ringan itu berbeda. Karena nantinya nilai-nilai ini, jadi ini juga tidak perlu diingat, ini ada di SNI 036389 ya, yang paling baru adalah tahun 2020. Nilai-nilai ini sudah pakem, jadi ini adalah konstanta pengali yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dengan melihat nilai ini kita akan tahu bahwa ternyata bata merah itu dia akan lebih bata merah dibandingkan dengan bata kuning tua. Nilainya absorptivity-nya lebih tinggi bata merah, sehingga bata merah lebih bagus dalam menyerap matahari, seperti itu. Jadi cara membacanya adalah nilai absorptan radiasi matahari ini paling bagus adalah yang dia solid atau masif, dan yang paling jelek, yang paling bawah adalah yang untuk transparan kemudian mengkilap gitu. Nah, nilai absorptan radiasi matahari ini juga akan dipengaruhi oleh cat permukaan nantinya. Tadi Bu Sofi sampaikan bahwa pada saat kita menggunakan warna-warna yang gelap, itu akan dia menyerap. Karena nilai konstanta dari nilai absorptan untuk cat permukaan itu juga semakin dia gelap semakin tinggi, mendekati 1. Jadi paling tingginya adalah kurang dari 1 sampai 0, gitu ya. Jadi paling kecilnya itu adalah transparan atau ke putih. Transparan, kemudian putih mengkilap, kemudian semi kilap. Nah, itu adalah paling kecil. Jadi kita bisa mengkalikan antara material yang dipakai dan cat permukaan yang dipakai untuk mengetahui nilai dari konstanta ini. Jadi cara mudahnya adalah pada saat di dinding kita itu mau supaya dia bisa menghalau panas paling tinggi, lebih besar ya. Berarti pergunakan material-material yang konstantanya paling tinggi, dan juga pergunakan jenis cat permukaan yang
paling tinggi juga nilai konstantannya, karena itu akan membuat absorptan dari panas itu akan lebih kecil. Nah, yang kedua adalah thermal transmittan. Jadi tadi absorptan atau mengabsorb, menyerap panas. Transmittan itu adalah mentransmisi atau menghantarkan. Nah, untuk dinding yang solid, dinding solid itu bata, itu namanya dinding solid ya. Jadi kaca itu sebenarnya juga dinding, biasanya dia transparan gitu ya, dinding transparan. Nah, untuk dinding solid biasanya kita menyebut thermal transmittannya itu dengan atau UV boleh. UV. Tapi itu untuk nilai transmittan panas. Biasanya nilai transmittan ini dipengaruhi oleh empat hal gitu ya. Pertama adalah resistensi udara luar, itu by default, jadi tidak perlu dihitung. Yang kedua adalah resistensi udara permukaan. Kita harus lihat suhu di luar bagaimana, sehingga sebenarnya 1-2 ini tidak begitu berpengaruh ya Bapak Ibu ya, karena kita defaultnya adalah berada di lokasi yang sama, sehingga nilai ini bisa langsung diinput pada saat kita mau mengkondisikan berapa sih nilai U transmittannya. Yang paling mempengaruhi di sini adalah resistance untuk thermal bahan. Kita bisa lihat di sini nih, ternyata resisten atau transmittan thermal untuk bahan ini itu dipengaruhi oleh densitas. Densitas itu adalah kepadatan dari material. Kita bisa lihat di tabel ini ya. Jadi tabel ini juga saya dapatkan dari SNI tentang efisiensi energi. Nilai density dari beton itu paling sebenarnya bukan paling tinggi ya, masih ada marmer, bertako, kita bisa melihat ya. Jadi dengan dimensi yang sama kita akan bisa melihat yaitu lebih berat mana, itu untuk menunjukkan densitasnya. Itu paling mudahnya adalah seperti itu. Nah, selain densitas, kita juga akan memperhitungkan ketebalan dari bahan. Jadi sama-sama kita menggunakan beton ringan dan juga bata merah seperti itu, kita akan melihat bahwa ternyata bata merah itu dengan ketebalan yang sama, dia akan bisa menghantarkan panas lebih baik dibandingkan dengan beton.